Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah keluarga yang berjumlah 5 orang sedang bermain kartu di pesawat luar angkasa untuk mengisi waktu senggang mereka. Perjalanan ruang angkasa tersebut dipimpin oleh sang ibu yang bernama Maureen Robinson. Ia merupakan seorang insinyur luar angkasa yang menjabat sebagai komandan Jupiter 2. Ia membawa keluarganya dalam misi menjelajahi Alpha Centauri menggunakan pesawat luar angkasa. Mengingat kehidupan di bumi saat ini sudah banyak mengalami bencana dan kerusakan, ia berharap bisa mendapatkan kehidupan baru di dunia yang lebih baik bersama keluarganya. Suami Maureen bernama John Robinson, yang merupakan mantan tentara Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka memiliki 3 orang anak. Anak sulungnya bernama Judy, anak keduanya bernama Penny, sementara anak bungsunya bernama Will. Ini adalah pengalaman pertama mereka di luar angkasa. Ketika mereka sedang bermain kartu, tiba-tiba saja pesawat mereka menabrak lapisan glacier dan hilang kendali. Kaki Maureen terjepit box besar akibat guncangan. Dengan terpaksa mereka harus melakukan pendaratan darurat. Will terkejut melihat sekeliling yang dipenuhi salju seperti kutub utara di planet bumi. Sayangnya Jupiter 2 terjatuh tepat di atas danau yang tertutup es, sehingga pesawat itu pun tenggelam. Beruntung semua anggota keluarga Robinson berhasil selamat. Maureen melakukan uji coba pada udara di atmosfer tersebut dan hasilnya aman. Mereka memutuskan untuk melepaskan helm astronot. Penny melepaskan suar tembakan untuk meminta bantuan, namun hasilnya nihil. Maureen mengatakan atmosfer, tekanan udara, dan gravitasi di planet itu mirip dengan bumi, namun mereka tetap membutuhkan baterai ion lithium untuk mengisi daya baju agar dapat bertahan hidup. Sayangnya baterai itu terdapat di dalam pesawat yang tenggelam. Robinson meminta Will mengambil baterai melalui pintu darurat karena hanya tubuhnya yang muat untuk masuk ke sana. Sebagai anak sulung, Judy tidak tega melihat adik bungsunya harus berkorban. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil baterai tersebut seorang diri. Ia berenang dan mencari pintu lainnya untuk masuk. Judy pun berhasil mengambil baterai lithium. Ketika Judy ingin naik ke atas, tiba-tiba danau seketika membeku, sehingga ia terjebak di dalam sana. Mereka menjadi panik dan khawatir. Maureen mencoba menenangkan Judy. Oksigen di baju Judy cukup untuk membuatnya bertahan selama 5 jam ke depan. John mencoba memecahkan es, namun lapisan es itu sangat tebal. Will memiliki ide menggunakan magnesium untuk membakar lapisan es, namun magnesium itu berada cukup jauh. John dan Will memutuskan untuk mengambilnya demi menyelamatkan nyawa Judy. Penny mencoba menghibur dan berbicara dengan Judy yang terjebak. Setelah berjalan cukup jauh, John dan Will sampai di gunung yang berisi magnesium. John memasukkan magnesium tersebut ke dalam botol. Tiba-tiba saja lapisan es longsor dan Will jatuh ke jurang. Di lain sisi, Penny mengecek kondisi kaki ibunya yang semakin parah. Dari dalam lapisan es, Judy meminta Penny melakukan operasi kecil. Awalnya Penny menolak karena ia takut dan tidak mengerti sama sekali, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Judy memandu prosedur operasi itu karena ia merupakan dokter muda. Ia telah menerima pelatihan medis yang dipercepat dan mendapatkan izin medis pada usia 18 tahun. Di lain sisi, Will mendarat dengan selamat di dekat hutan yang dipenuhi tumbuhan mirip seperti bumi. Will tidak dapat naik kembali karena sudah terperosok cukup jauh. John khawatir dengan Will, namun oksigen di baju Judy terbatas sehingga ia memutuskan menolong Judy terlebih dahulu dan akan kembali menolong Will. Penny berhasil melakukan operasi dan kaki Maureen sudah menjadi lebih baik.
Karena penasaran, Will berjalan-jalan ke dalam hutan. Ia melihat pesawat luar angkasa asing yang jatuh dan terbakar. Ia membuat rekaman video. Tiba-tiba Will melihat potongan kaki robot alien berjalan. Ia ketakutan dan naik ke atas pohon. Ternyata di ujung batang pohon ia juga bertemu dengan potongan tubuh lain robot alien. Di sisi lain, John telah sampai dan berusaha membakar lapisan es menggunakan magnesium. Hari mulai gelap. Will mencoba berkomunikasi dengan potongan tubuh robot. Di bawah pohon ia melihat potongan kaki robot yang berusaha mendekat. Lama-kelamaan cahaya robot meredup. Will menyadari bahwa robot sedang sekarat. Beberapa lama kemudian terjadi kebakaran hutan yang besar. Di lain tempat, Robinson, Maureen, dan Penny terus mencoba membakar es agar bisa mengeluarkan Judy. Tiba-tiba saja hujan turun dan es kembali membeku. Sementara api semakin membesar, Will terus berusaha menghubungi ayahnya namun tidak ada sinyal. Ia menangis ketakutan. Will berpikir potongan tubuh dan kaki robot saling berhubungan. Ia memotong batang pohon agar tubuh dan kaki robot bersatu kembali. Beberapa saat kemudian robot sudah menjadi utuh. Ia membalas kebaikan Will dengan menggendongnya pergi dari kebakaran hutan. Will mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian robot melacak identitas Will. Seketika tentakel robot berubah seperti tangan manusia. Sementara itu, John, Maureen, dan Penny masih terus berusaha menghancurkan lapisan es. Mereka seperti kehilangan harapan. Tiba-tiba robot datang bersama Will. Will meminta bantuan robot itu untuk membantu Judy. Robot menggunakan sinar ultraviolet untuk memanaskan lapisan es dan berhasil mengeluarkan Judy. Ia juga membantu menghangatkan keluarga Robinson agar tidak membeku karena turun hujan. Scene kembali ke 12 jam sebelumnya. Kapal koloni utama mereka yang bernama Resolute diserang oleh robot alien sehingga mereka melarikan diri dengan pesawat ruang angkasa yaitu Jupiter yang berukuran lebih kecil. Kemudian seorang wanita mencuri identitas Dr. Zachary Smith dan menaiki pesawat Jupiter. Ia melarikan diri bersama anggota kru Resolute bernama Don West dan Tam. Pesawat Jupiter 18 yang dinaiki Don West, Tam, dan Smith terjatuh di planet yang sama dengan keluarga Robinson, namun lokasi jatuhnya berbeda. Don West dan Smith berhasil mendarat dengan selamat. Di lain tempat, Will menjelaskan awal pertemuannya dengan robot. Robot masuk ke dalam Jupiter 2 yang tenggelam. Saat keluar dari Jupiter 18, Smith menemukan album foto milik Dr. Zachary Smith yang asli. Terlihat Don yang menemukan Tam telah tewas. Di sana, Smith menguburkan jasad Tam bersama dengan album foto Zachary agar tidak ketahuan oleh siapapun. Dan menembakkan suara untuk meminta bantuan, namun tidak ada yang merespon. Di sisi lain, robot mencairkan es di dalam Jupiter 2 dan mengeringkannya agar pesawat dapat digunakan kembali. Keluarga Robinson saling bekerja sama untuk memperbaiki fasilitas di dalam pesawat yang terendam air. Judy mengucapkan terima kasih kepada robot itu. Saat sedang memperbaiki selang, Penny melihat ledakan yang berasal dari Jupiter lain. Maureen memerintahkan Judy dan Penny tetap tinggal di dalam pesawat. Ia menugaskan Judy untuk mencairkan es sedikit demi sedikit sehingga Jupiter 2 bisa naik ke atas. Penny diberi tugas untuk mengawasi fasilitas pesawat yang tersumbat es, sementara Maureen, Robinson, Will, dan robot pergi mencari sumber ledakan Jupiter lain dan berharap menemukan orang lain di sana. Di sisi lain, Don West menemukan ayam saat mendarat. Ia menganggapnya sebagai keberuntungan. Don dan Smith berusaha mencari korban lain yang terjatuh. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan Angela yang terluka parah. Di lain tempat, Penny melihat badai yang akan datang. Ia khawatir dengan kondisi John, Maureen, dan Will. Mereka tidak mungkin melihat badai tersebut karena berada di lembah. Penny dan Judy berdebat. Dengan terpaksa, Penny menekan tombol secara paksa. Getaran terjadi dan membuka celah lapisan es. Judy segera menghentikan tombol tersebut agar es tidak menimpa mereka.
Di lokasi Jupiter 17, Maureen dan lainnya tidak menemukan siapapun. Akhirnya mereka mengunjungi lokasi pesawat milik robot. Di sisi lain, Penny berhasil merakit kendaraan Chariot dan mengajak Judy untuk pergi bersamanya. Namun ia melihat Judy menangis akibat trauma setelah terkubur di lapisan es. Akhirnya Penny memutuskan untuk mengendarai Chariot itu sendiri. Adegan beralih melihatkan Maureen dan lainnya sampai di lokasi pesawat milik robot. Mereka terkesan dengan pemandangan alam yang sangat indah seperti keadaan di bumi. Mereka masuk untuk memeriksa pesawat robot yang rusak, sementara Will dan robot menunggu di luar. Will mengajari robot itu cara menangkap bola bisbol. Mereka bermain layaknya sahabat. Saat bermain, bola itu tersangkut di bawah bangkai pesawat. Robot membantu mengangkat pesawat itu. Tanpa sengaja, tangan robot menyentuh lambung pesawat. Di dalam pesawat, Maureen dan John melihat peta yang menunjukkan mereka terdampar di galaksi tak dikenal. Lambung pesawat yang ditekan robot juga menciptakan hubungan mental dengan Will yang melihat apa yang sebenarnya terjadi di kapal Resolute. Robot berusaha melepaskan tangannya dari pesawat dan peta itu pun menghilang. Will lari ke dalam hutan dan robot segera mengejarnya. Will marah kepada robot karena pelaku penyerang Resolute adalah robot itu sendiri. Namun robot tidak mengingatnya. Will memberikan beberapa instruksi pada robot dan robot mengerti semua perkataan Will. Akhirnya mereka kembali akur. Kembali kepada Dan yang menggendong Angela yang masih belum sadarkan diri. Di sini Don, Smith dan Angela berlindung dari badai. Smith meminta Don untuk mengambil kalungnya yang tersangkut. Smith memutuskan untuk meminta bantuan dan meninggalkan Don sendirian. Ia menyuruh Don untuk menembakkan Suar nantinya. Di sisi lain, Maureen dan lainnya memutuskan untuk kembali. Saat berjalan, tiba-tiba terjadi badai kerikil. Robot melindungi Will dengan tangannya karena badai cukup besar. Maureen, John, dan Will berlindung di balik batu. Penny mendapatkan sinyal dan berhasil berkomunikasi dengan Maureen. Maureen menyuruh Penny mencari lokasi sumber cahaya. Tak disangka, robot mengeluarkan cahaya dan melindungi keluarga Robinson dari atas bebatuan. Akhirnya Penny datang di waktu yang tepat. Mereka masuk ke dalam Chariot, sementara robot berpegangan di belakang. John mengendarai Chariot. Maureen bangga dengan keberanian Penny. Di dalam Chariot, Will melihat tembakan Suar. Mereka memutuskan untuk menolong. Rupanya itu adalah Smith. Smith mengatakan bahwa tidak ada korban lain selain dirinya. Di lain sisi, dan menembakkan Suar. Tak disangka Suar miliknya sudah dicuri oleh Smith ketika Don mengambil kalung. Don sangat kecewa dengan Smith yang hanya terlihat baik begitu, namun ternyata ia sangat jahat. Akhirnya keluarga Robinson, Robot, dan Smith sampai dengan selamat di Jupiter 2. Judy sangat senang bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Scene kembali ke masa lalu Smith. Nama asli Smith adalah John Harris. Ia adalah mantan narapidana yang sering melakukan tindakan kriminal. Ia memiliki adik perempuan bernama Jessica Harris yang merupakan wanita sukses dan kaya raya. Jessica mengundang John ke rumahnya untuk berpamitan sebelum ia pergi meninggalkan bumi dan mengikuti misi penjelajahan Alpha Centauri. Jessica memberikan semua harta kekayaan yang dimilikinya kepada John. Namun John membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Ia justru menaruh obat bius pada minuman Jessica dan mengambil chip identitasnya yang berada di dalam urat nadi. Ia membekap mulut Jessica dan mengikat tangannya. John mengubah penampilan agar mirip seperti Jessica. Scene kembali ke masa kini. Maureen memberikan kamar bagi John yang menyamar sebagai Dr. Smith. Diam-diam, Smith masuk ke kamar Penny dan Will yang sedang tertidur. Ia juga mengamati semua fasilitas yang ada di pesawat Jupiter 2 tanpa seizin keluarga Robinson. Bad dream? Sort of.
Tiba-tiba terjadi guncangan yang cukup besar karena lapisan es di atas Jupiter 2 retak. Maureen melihat kerusakan yang terjadi pada pesawat itu dan memperbaikinya. Maureen membagi anggota berpasang-pasangan untuk membagi tugas. Maureen berpasangan dengan Smith untuk memperbaiki onderdil pesawat. Tanpa sengaja, Maureen menemukan mesin printer 3 dimensi yang diretas oleh seseorang untuk membuat senjata. Ia mencurigai suaminya karena John adalah mantan tentara. John mengaku bahwa ia memang telah mencoba mesin tersebut namun tidak pernah berhasil. Jadi bukan ia pelakunya. Maureen kembali memperbaiki bagian-bagian pesawat yang rusak. Ia mencurigai Smith meretas mesin printer. Smith mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Smith memberitahu Maureen bahwa pengetahuan tentang pelatihan situasi daruratnya kurang baik karena ia terpisah dari keluarganya. Maureen mencoba mengerti situasi Smith. Namun alasan sebenarnya adalah Smith tidak mengerti sama sekali mengenai bagian-bagian pesawat. Ia juga tidak pernah mengikuti pelatihan apapun untuk pergi ke luar angkasa karena ia hanya mencuri identitas milik adiknya. Namun ia masih menyembunyikan fakta dan identitas aslinya dari semua orang. John Robinson mengabarkan bahwa telah terjadi kebocoran bahan bakar di tangki utama. Mendengar situasi tersebut, Smith segera mempersiapkan keperluan darurat untuk dirinya sendiri dengan mencuri bahan makanan dan barang lainnya. Di sisi lain, robot mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres di dalam pesawat. Untuk melindungi Will, ia memasukkan Will ke dalam sebuah ruangan yang ternyata berisi Smith yang bersembunyi. Dari dalam tangki, John berhasil membunuh makhluk besar mirip seperti belut. Maureen membelah perut belut itu dan menemukan cairan biru. Rupanya belut itu memakan bahan bakar pesawat, sehingga bahan bakar semakin menipis. John berniat mengambil kunci obeng, namun ruangan itu dijaga oleh robot. Robot tidak menuruti perintah Will yang menyuruhnya untuk membuka pintu. Robot tidak ingin Will dalam bahaya. Scene kembali kedua hari sebelumnya, Smith menyamar sebagai Jessica dan masuk ke dalam Resolute. Ia bertemu kekasih Jessica. Pria itu menyadari bahwa itu bukanlah Jessica yang asli. Smith ketakutan, ia mendorong kekasih Jessica ke dalam ruang kedap udara hingga terlempar keluar. Scene kembali ke masa kini. Dengan kemampuan militernya, John kembali membunuh belut raksasa itu dengan pisau. Tiba-tiba terjadi guncangan karena glaser bergeser. Judy terhimpit box besar, sementara Penny tercebur ke dalam tangki bahan bakar. Kaki Penny dililit oleh banyak sekali belut. John berusaha menyelamatkannya dengan memotong pipa bahan bakar untuk mengalihkan belut agar menjauhi Penny. Penny selamat dan segera naik ke atas. Karena mendengar situasi yang semakin darurat, robot mulai menuruti perintah Will untuk mengeluarkan Smith dari ruangan, sementara Will tetap di dalam. Smith berjanji akan menolong ibu, ayah, dan kakak Will. Smith melihat keadaan pesawat yang terkubur cukup dalam dari atas permukaan. Ia duduk di kursi kemudi dan berniat untuk mengemudikan pesawat, namun ia juga takut mati. Ia memutuskan untuk membantu Maureen. Ketika ingin lepas telandas, mesin pesawat tak bisa digunakan. Judy memberikan saran untuk membuang bahan bakar karena belut masih menyumbat tangki, sehingga sisa bahan bakar tidak bisa masuk ke ruang pembakaran yang menyebabkan pesawat tak bisa berfungsi. Benar saja, belut di dalam pesawat berhasil keluar bersama dengan bahan bakar yang dibuang. Jupiter kembali berfungsi. John mengemudikan dengan sangat berani. Akhirnya pesawat itu berhasil keluar dari dalam lapisan es. Karena sisa bahan bakar yang tinggal sedikit, mereka terpaksa mendarat di dekat hutan dengan selamat. Mereka mendapatkan sinyal dari Mark yang berada di Jupiter 22. Maureen memeriksa kondisi Will. Tak disangka robot memeluk dan melindungi Will dengan sangat baik. Keesokan harinya mereka mendapatkan sinyal dari Kapten Reddick di Resolute yang sedang berusaha menyelamatkan para penyintas yang selamat. Keluarga Robinson merasa sangat senang. Scene kembali ke masa lalu saat John ditangkap polisi Resolute akibat memalsukan identitas Jessica. Ketika ingin dihukum, tiba-tiba Resolute diserang oleh robot sehingga John berhasil meloloskan diri dari polisi.
Scene berlanjut ke masa kini, robot masuk ke kamar Will dan memberikan senjata. Rupanya robot telah mencetak senjata itu untuk mempersiapkan situasi berbahaya. Will menyembunyikannya di bawah kasur. Diam-diam, Smith mengawasi mereka. Di area hutan, John membuat pagar perimeter untuk melindungi keluarganya dari bahaya luar. Robot juga membantunya. John khawatir jika suatu saat nanti robot akan menyakiti Will karena kekuatan super yang dimilikinya. Layar televisi menampilkan kehidupan baru di Alpha Centauri yang begitu menenangkan, sehingga mereka semakin semangat untuk sampai di sana. Robot membantu Will mengangkat batu besar yang menghalangi pintu Jupiter 2. Smith kagum dengan kehebatan robot yang selalu menuruti perintah Will. Ia berbohong dan mengaku sebagai dokter psikolog kepada keluarga Robinson. Ia berniat untuk membaca pikiran robot, namun Will menolak karena ragu dengan perilaku Smith. John, Maureen, dan Judy berkunjung ke keluarga Watanabe di Jupiter 11 menggunakan chariot. Mereka merahasiakan robot dari keluarga Watanabe. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Don West dan ayamnya yang bernama Debbie. Rupanya Don West dan Angela diselamatkan oleh keluarga Watanabe. Judy yang bertugas sebagai dokter segera mengobati luka Angela. Keluarga Robinson dan Watanabe mencoba menghubungi Resolute, namun tidak ada sinyal. Pada peta digital, Robinson menemukan objek aneh, sepertinya itu bukanlah Jupiter yang terjatuh. John, Maureen, dan Don West pergi melihat objek tersebut menggunakan chariot milik Watanabe. Saat sedang melihat luka di punggung Angela, Judy bertanya apa yang terjadi padanya. Angela menjelaskan bahwa saat di Resolute ia diserang oleh robot alien. Judy sangat terkejut dan segera kembali ke Jupiter 2. Sesampainya di sana, Judy memberitahu Will tentang penyerangan Resolute yang dilakukan oleh robot alien berwajah merah. Judy sangat marah ketika Will merahasiakan itu kepadanya. Will mengatakan robot miliknya tidak jahat dan sudah banyak membantu mereka. Judy bersikeras untuk memberitahu hal itu kepada ayah ibunya. Will masuk ke kamar dan bersiap pergi bersama robot. Smith masuk ke kamar Will dan diam-diam mengambil senjata di bawah kasur. Setelah mengetahui Will pergi bersama robot, Judy dan Penny menyusul. Will ingin menyembunyikan robot di sebuah gua di dalam hutan. So whatever's going on here, I think it's great. Di lain sisi, Maureen, John, dan Don tiba di lokasi objek. Mereka terkejut ketika melihat puing besar dari Resolute yang terjatuh. Di sisi lain, saat ingin menuju gua, Will, Judy, dan Penny harus melewati jalan yang terputus. Robot segera menumbangkan pohon untuk menyeberang jalan. Ketika sedang menyeberang, mereka mendengar suara geraman yang menakutkan yang berasal dari hewan reptil di balik semak-semak. Melihat adanya bahaya, wajah robot memerah dan mengusir reptil tersebut. Setelah reptil pergi, wajah robot kembali memutih. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di lain tempat, Maureen akhirnya mengetahui bahwa puing besar itu adalah piringan komunikasi Resolute yang terjatuh. Ia mencoba mencari alat peniru komunikasi di dalam box. Ternyata alat itu tidak sengaja dibuang oleh Don West sebelum Resolute terjatuh. Don tidak mengetahui bahwa benda itu sangatlah penting. Ia menyesal dan meminta maaf kepada Maureen. Itulah sebabnya Resolute tidak bisa dihubungi oleh para penjelajah Jupiter yang terjatuh. Di lain sisi, diam-diam Smith mengikuti Will ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, Will, Penny, dan Judy melihat sekelompok penjelajah yang dipimpin oleh Victor Dar. Will menemukan sebuah amplop yang terjatuh. Putra dari Victor yang bernama Vijay kembali untuk mengambil amplop miliknya. Vijay terkejut ketika melihat robot dan ingin memberitahu itu kepada ayahnya. Penny segera mengambil amplop milik Vijay. Ia akan mengembalikan amplop itu jika Vijay berjanji merahasiakan informasi robot kepada siapapun. Dengan terpaksa, Vijay pun setuju. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Will dan yang lainnya sampai di sebuah gua. Maureen menanyakan kondisi anak-anak. Will dan kakaknya terpaksa berbohong bahwa mereka tidak keluar dari pagar perimeter. Maureen mengatakan bahwa ia akan kembali esok hari. Hari sudah mulai gelap. Will dan yang lain memutuskan untuk beristirahat di dalam gua.
Di malam hari, langit di planet berwarna ungu dan sangat indah seperti aurora. What is that? Di lain sisi, Maureen dan John terperangkap di dalam piringan Resolute yang tiba-tiba saja terjatuh. Mereka berdiskusi mengenai masalah pernikahan mereka yang diambang perceraian saat masih berada di bumi. Saat itu, John meninggalkan Maureen dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama akibat tuntutan pekerjaan. Keesokan harinya, Don berhasil membuat lubang dengan meledakkan piringan Resolute agar bisa mengeluarkan mereka. Will, Judy, dan Penny bergegas pulang ke Jupiter 2 sebelum orang tua mereka tiba. Will terpaksa meninggalkan robot untuk sementara waktu. Will khawatir ibu dan ayah mereka akan menyakiti robot jika mengetahui kebenarannya. Will meminta robot untuk tetap berada di dalam gua. John, Maureen, dan Don sampai di Jupiter 2. Don kembali ke keluarga Watanabe. Maureen dan John bertemu dengan anak-anak mereka. Will dan kakaknya berbohong jika robot sedang berkeliling hutan. Di dalam gua, Smith menghampiri robot dan berusaha mengacaukan pikirannya. Smith mengeluarkan senjata milik robot yang ia curi. Ia meminta robot untuk menurutinya. Ia mengatakan bahwa keluarga Robinson berkhianat kepada robot. Malam harinya, Smith berniat kembali ke Jupiter 2. Di tengah hutan, ia melihat reptil raksasa yang melintas. Keesokan harinya, Maureen mengamati fenomena cuaca yang aneh dan cepat berubah. Ia pergi ke kamar Will yang sedang tertidur dan teringat masa lalu saat Will lahir ke dunia. Saat bayi, berat badan Will terus menurun dan harus dimasukkan ke dalam inkubator. Maureen berjanji akan berjuang seumur hidup jika Will mampu bertahan saat itu. Beruntung Will berjuang untuk hidup dan bisa bertahan sampai saat ini. Oleh karena itu, Maureen yang merupakan insinyur luar angkasa merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya. Dirinya mempersiapkan beberapa peralatan untuk memeriksa fenomena alam yang terjadi di planet tersebut dan pergi menggunakan chariot. Awalnya John berniat untuk menemaninya, namun Maureen menolak dan meminta John untuk menjaga anak-anak. Para penjelajah yang selamat berkumpul di lokasi tempat tinggal Maureen di Jupiter 2. Mereka bekerja sama membangun menara cahaya untuk meminta bantuan pada Resolute. Smith sampai di Jupiter 2 dan berpura-pura menanyakan robot kepada Will. Tiba-tiba Don datang menghampiri Smith. Smith terkejut melihat Don masih hidup. Don marah kepada Smith karena telah mencuri suar tembakannya saat itu. Smith berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak sengaja mengambilnya karena panik. Don mencoba memahami dan memaafkannya. Di lain sisi, Maureen sampai di puncak gunung dan mencoba membuat balon udara. Tiba-tiba angin kencang datang. Maureen ikut terseret bersama balon. Beruntung ia masih selamat meskipun wajahnya penuh luka. Ia teringat kembali masa lalunya saat masih tinggal di bumi. Saat itu Maureen dan anak-anak berdiskusi tentang pro dan kontra pergi ke Alpha Centauri di luar angkasa. Ia berusaha meyakinkan anak-anaknya bahwa kehidupan di Alpha Centauri jauh lebih baik dibandingkan di bumi. Scene kembali ke masa kini. Judy sedang merapikan box di dalam gudang. Tanpa sengaja ia melihat beberapa botol alkohol. Tiba-tiba Don datang. Secara tidak sengaja Judy memukul hidungnya. Judy meminta maaf dan berusaha mengembalikan posisi hidung Don. Don bertanya mengenai identitas Judy. Judy mengatakan bahwa ia adalah anak dari John Robinson. Don sedikit terkejut karena wajah Judy tidak mirip dengan John. Akhirnya Judy mengatakan bahwa John adalah ayah tirinya, sehingga wajahnya berbeda dengan kedua adiknya yaitu Penny dan Will. Don akhirnya mengakui bahwa ia menyelundupkan alkohol. Ia juga menceritakan bahwa ia mengenal Smith dan pernah satu tim dengannya. Saat badai tiba, Don hampir mati dan Smith meninggalkannya.
Judy mengatakan bahwa Smith tidak pernah berbicara apapun tentang Don saat diselamatkan ketika badai, dan akhirnya menyadari perilaku Smith yang licik dan egois. Di lain tempat, Will belum berani mengatakan kebenaran tentang robot kepada ayahnya. Di sisi lain, Penny mulai tertarik dengan Vijay dan membantunya. Judy mengatakan kejadian yang dialami Don pada Smith. Smith berbohong dan mengembalikan fakta dengan menuduh Don adalah pria yang jahat dan bisa membahayakan keluarga Robinson. Di lain tempat, Maureen berhasil menerbangkan balon udara. Hari mulai gelap. Setelah bekerja sama seharian, menara cahaya itu pun selesai dibuat. Para penjelajah menyalakan menara cahaya untuk memberi sinyal tentang keberadaan mereka pada Resolute. Smith menyadari bahwa jika Resolute datang, maka ia akan ditangkap kembali oleh polisi. Oleh karena itu, ia pergi ke dalam hutan dan menutup pagar perimeter. Di sisi lain, balon udara terbang sangat tinggi. Maureen sampai di atmosfer planet dan mengamati fenomena alam yang terjadi. Ia mendeteksi bahwa telah terjadi radiasi Hawking yang sangat berbahaya, yang artinya matahari berpasangan dengan lubang hitam yang mengakibatkan perubahan orbit yang akan membuat planet ini tidak dapat dihuni. Akhirnya ia memutuskan turun ke permukaan. Scene berganti ketika Smith mengobrol dengan John. Ia memberitahu bahwa Will telah menyembunyikan robot di dalam hutan. John terkejut dan langsung bertanya kepada Will. Akhirnya Will mengatakan kebenaran robot yang menyerang Resolute. Namun Will percaya bahwa robotnya baik dan tidak berbuat jahat. Tiba-tiba seekor reptil raksasa masuk ke dalam perkemahan dan menghancurkan menara cahaya. Semua orang bersembunyi. Smith mengajak Will bersembunyi di dalam Jupiter 2. Tiba robot datang dan mendorong reptil. Reptil berusaha merusak dan membunuh robot, namun robot tidak melawan balik. Will baru teringat bahwa ia pernah meminta robot untuk tidak melukai siapapun. Itulah sebabnya robot diam saja. Will segera berlari ke bawah. Ia mengatakan bahwa robot harus berubah menjadi jahat dan melawan reptil. Mendengar perintah Will, seketika wajah robot berwarna merah dan kembali ke bentuk aslinya yang memiliki banyak tangan. Robot pun berhasil membunuh reptil tersebut. Setelah melihat wajah Will, tangan robot kembali menjadi seperti manusia dan wajahnya memutih. Ia menuruti perintah Will untuk menjadi baik. Semua penjelajah yang lain terkejut melihat robot dan Will yang begitu dekat. Maureen tiba di Jupiter 2 dan terharu melihat persahabatan mereka. Dan film pun bersambung.